Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaku penyalahguna BBM bersubsidi di Balikpapan diringkus polisi. Aktivis lingkungan ingatkan Pemkot Samarinda terhadap ancaman banjir di Palaran. Wisata air panas di Biatan, Kabupaten Berau kini tampil lebih menarik dan indah. Layanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Balikpapan meningkat pasca COVID-19. Kondisi serupa juga terjadi untuk izin tinggal dari tenaga kerja asing. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Adrian Sutrisno menyatakan saat ini izin tinggal tenaga kerja asing sebanyak 891 orang. Ia juga memastikan bahwa hingga bulan April 2024 tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Tenaga kerja asing yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya, di wilayah kerja Kota Balikpapan ini tercatat untuk TKA dengan ITK kita masih 0 karena kan ITK juga bisa digunakan untuk mencari kerja, dan TKA dengan ITAS itu ada sekitar 891 tenaga kerja asing yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi. Ini ada nggak pelanggaran yang datang untuk ditemukan? Sampai dengan April di tahun ini kita masih belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah kerja imigrasi Balikpapan. Salah satu warga yang membutuhkan layanan imigrasi menyebut prosesnya tidak sulit. Mereka makin nyaman karena petugasnya ikut membantu. Kami terakhir hampir setiap bulan memang untuk membantu jamaah mengurus paspor. Ya makin kesini alhamdulillah makin oke pelayanannya. Kemudian juga ini seperti masalah fotokopi ya. Di belakang kan ada kerusakan. Kami juga dibantu fotokopi, itu udah the best lah. Jadi lebih mudah ya Bu ya. Iya. Kemudian juga diarahkan untuk data-data, nanti diperiksa dulu, udah lengkap apa belum, nanti baru diarahkan ke petugas di dalam. Untuk berkas-berkas juga alhamdulillah tidak dipersulit. Jadi kami juga bisa online dulu, sudah siap baru bisa. Alhamdulillah oke. Jauh lebih baik ya Bu ya? Jauh banget lebih baik. Imigrasi berharap seluruh masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan secara langsung. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan identitas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Sosialisasi syarat calon perseorangan dalam Pilkada 2024 di wilayah Balikpapan ini digelar Selasa malam. Ketua KPU Provinsi Fahmi Idris menyatakan, calon independen yang ingin maju sebagai calon maka harus memahami syarat-syaratnya. Mulai dari dukungan pemilih yang jumlahnya 38.212 orang. Selain itu, sebarannya pun harus setengah dari jumlah kecamatan di Balikpapan. Rekan-rekan media yang secara minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota. Kegiatan kita adalah pertama, peraturan KPU nomor. Jadi untuk calon perseorangan yang di Kota Balikpapan itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama
syarat dukungan dan sebaran. Untuk syarat dukungan maka harus mengantongi dukungan masyarakat Kota Balikpapan sekitar 38.212 orang dukungan. Itu pun harus tersebar minimal di 50% lebih kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Kita sama-sama tahu bahwa kecamatan Kota Balikpapan ada 6, minimal berarti ada 4 tersebar dukungan itu di Kota Balikpapan. Adalah figur yang cocok atau pantas untuk maju sebagai calon. Pihak KPU Balikpapan sendiri mengaku sudah melakukan sosialisasi calon independen ini melalui laman resmi KPU. Proses pendaftarannya berlangsung dari 5 Mei hingga 7 Mei 2024. Sedangkan penyerahan berkas calonnya dilakukan 8 Mei hingga 12 Mei 2024. Kantin itu yang datang itu cuma berapa orang? Di sini kok banyak sekali ya. Oke, hari ini telah dilaksanakan sosialisasi untuk dukungan dari pasangan calon perseorangan gitu ya. Untuk pengumumannya sudah dilakukan mulai tanggal 5 hingga tanggal 7 hari ini ya, untuk pengumuman pendaftaran bakal calon perseorangan untuk Pilkada Kota Balikpapan. Nah, untuk penyerahan dukungannya akan dimulai tanggal 8 hingga 12 Mei tahun 2024. Kemudian terkait dengan apakah ada sudah yang mendaftar, sampai saat ini belum ada gitu, karena pastinya harus ada pemberitahuan ke KPU apakah ada pasangan calon yang mendaftar atau tidak gitu. Terus terkait dengan mekanismenya sudah saya jelaskan, ada di pengumuman yang sudah di-upload ke media sosial maupun laman KPU Kota Balikpapan. Yang kita tahu adalah rekomendasi DPP ini adalah salah satu syarat calon kepala daerah untuk Hingga 7 Mei 2024, KPU Balikpapan belum menerima berkas pendaftaran calon perseorangan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. sering terjadi bahkan disampaikan oleh Pak Fahmi dan Ibu Farida. Saya sedikit Seperti inilah suasana di kolam pemandian air panas di Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau. Objek wisata alam ini suasananya sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Bahkan di beberapa sudut disiapkan sejumlah gazebo dan tempat bersantai. Bupati Berau Sri Juniarsih menyatakan renovasi objek wisata ini bersumber dari dana bagi hasil dan reboisasi atau DBHDR. Tujuannya agar objek wisata ini lebih menarik dan makin diminati pelancong. Selanjutnya pengelolaan objek wisata diserahkan kepada badan usaha milik kampung. Potensi alam yang luar biasa, yang tidak semua daerah memiliki potensi alam yang luar biasa ini. Dan ini tentu saja akan bisa menambah pendapatan asli kampung di Kecamatan Biatan ini. Saya berharap kepada masyarakat untuk memelihara tempat wisata ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan sebuah aset yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kita rencananya memang usaha milik kampung, itu BUMK yang selama ini untuk mengelola wisata yang ada di sini. Itu yang kita laksanakan. Sebelum dikelola, ini dikelola oleh ada pengelolanya, pengelola bukan dari BUMK, itu Popdarus ya. Kita pakai dari Popdarus. Nah, setelah dikelola seperti ini dan kita akan serahkan ke BUMK. Sebelumnya, kondisi objek wisata ini hanya ala kadarnya. Pengunjung yang datang dan ingin merendam kakinya di kolam air hangat itu hanya duduk di jembatan yang juga menjadi jalan pelintas. Meski kondisinya sederhana, namun pengunjungnya ramai, terutama di hari libur dan hari besar lainnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.